Kemudian saya sampaikan tentang mengelola sumber tenaga kerja. Ya, teman-teman, kebutuhan sumber daya manusia, ya, dalam hal ini tentang perencanaan SDM, ini bertujuan meyakinkan manajemen bahwa tersedia sejumlah karyawan yang sesuai dengan tempat yang dibutuhkan dan keahlian yang diperlukan. Bahwa segala sesuatu, apalagi tentang SDM ini harus direncanakan dengan baik. Ya, bagaimana tentang ketersediaannya karyawan yang ada, ya, sesuai dengan kebutuhannya, termasuk dia dengan ahlinya. Kalau sekarang ya kaitan dengan kompetensi. Kalau sekarang bagaimana orang memang kompeten di bidangnya, ya, ini harus direncanakan dengan baik. Kemudian perencanaan SDM meliputi jangka pendek, menengah, dan panjang. Ya, dimulai dari pendek ini mungkin tentang rekrutmennya, ya. Kemudian kalau menengah ini nanti tentang mulai pembinaannya dan seterusnya. Ya, jangka panjang ini ya untuk seperti apa nanti sesuai visi misi perusahaannya, ya, mau berapa karyawan yang dibutuhkan, ini harus direncanakan dengan baik. Kemudian juga perencanaan SDM mampu meramalkan dan memperhitungkan kebutuhan SDM-nya sesuai kebutuhan, ya, jadi dihitung dengan benar, ya, kebutuhannya, jangan sampai juga kebutuhannya kurang. Kalau kurang otomatis tidak maksimal produksinya dan seterusnya, tapi kalau lebih juga pemborosan, efisien gitu ya. Kebutuhan perusahaannya tidak sesuai tadi, pola produksinya tidak sesuai dengan SDM-nya. SDM terlalu besar, produksinya tidak maksimal, kan eman ya, maka harus direncanakan. Perencanaan SDM adalah proses di mana manajemen cara organisasi harus bergerak dari posisi manpower yang ada saat ini ke posisi yang diinginkan. Jadi perencanaan SDM itu proses, harus bergerak dari tenaga manusia ke posisi yang diinginkan ke depan. Mau seperti apa ya perusahaan itu, organisasi itu, kebutuhan karyawannya, ya, apakah sudah mulai ke mesin, apakah mulai ke IT gitu ya. Nah, ini jadi sesuai kebutuhan ke depan, tantangan-tantangan ke depan ini juga harus mulai direncanakan. Ya. Kemudian teman-teman, ya, ini tentang fase kebutuhan SDM, ya, bagaimana kita memenuhi kebutuhan SDM, karena SDM ini sudah sangat penting sekali, ya. Tanpa SDM ya tidak bisa berjalan aktivitas kita. Ada man, kemudian juga modal, salah satunya kan man. Yang pertama, memperoleh dan menganalisa data untuk meramalkan bisnis plan ke depan. Ya, jadi kita peroleh, kita analisa data, bisnis plan ke depan seperti apa. Ya. Kemudian yang kedua, disusun sasarannya. Ya, disusun sasarannya, sasaran ke depan seperti apa kebutuhan organisasi itu. Ya, kemudian didesain dan diterapkan programnya, didesain sedemikian rupa, dimonitor dan evaluasi. Ya, saya kira ini sudah ini. Jadi ini fase-fase kebutuhan SDM. Ya, kita harus ramalkan rencana bisnis ke depan itu seperti apa. Karena ini nanti sangat mempengaruhi kebutuhan SDM. Oke ya, teman-teman, perekrutan SDM berarti mengidentifikasi dan menarik orang, ya. Jadi ada loker di sana, kebutuhannya ini, gitu ya. Bagaimana orang mau, ya, dari lowongan yang kita buka orang mau untuk mengisi posisi. Ya, bisa dilakukan dengan loker tadi saya sampaikan, ada lewat iklan, media sosial dan lainnya. Kemudian setelah loker dibuka, ada seleksi calon karyawan, biasanya ada tertulis, ya, ada tes wawancara, psikologi dan seterusnya. Ya, nanti teman-teman yang sudah pernah itu kan nanti bisa sharing, ya, silakan seperti apa dulu pola rekrutmen di perusahaannya. Kemudian pemilihan yang lulus seleksi itu ada fit, kalau di sana ada fit and proper test, gitu kan, fit and organization entry. Jadi dipilih yang lulus sesuai kriteria, sesuai keinginan perusahaan, sesuai kebutuhannya siapa saja, ya, dipilih. Oke, nah, ini teknik untuk person, ya. Teknik person organization fit. Jadi untuk mengetes di dalam suatu organisasi ini biasanya lewat ini. Pertama interview, ya, itu. Kemudian ada tes kepribadian, personal measures, ya. Kemudian juga force choice scales, ada skala prioritasnya. Nah, kemudian yang keempat ada Q metodologi, ya, ini respon dan pemahaman perusahaan, bagaimana dia memahami dan menjelaskan nanti perusahaan itu seperti apa, yaitu Q metodologi. Itu ya teman-teman kaitan dengan
Jadi setelah direkrut, baru ini ada pelatihan dan pengembangan. Jadi setelah buka loker ada kriterianya, kemudian direkrut, dites tadi lewat interview dan lain-lain, diterima, baru ada pelatihan dan pengembangan. Ini sejak Taylor juga ada, dia memakai dengan teori time and motion. Jadi waktu dan aktivitas. Dikenal dengan istilah kompetensi. Kalau sekarang, ya ini sudah kompetensi. Ada 3 ya kompetensi itu pendekatannya. Rationalistic approach, ya. Jadi kompetensi individu yang melekat pada dirinya, ya, serta keahlian dan pengetahuan melaksanakan tugas tertentu. Jadi ini kompetensi rasional di dalam dirinya, ya, pendekatan rasional ini sesuai dengan yang ada dalam diri individu itu. Di situ dia punya keahlian, di situ dia punya skill, punya keilmuan, ya, terhadap tugas-tugas tertentu. Ini menurut Sanders 2000. Yang kedua, interpretative approach, ya, kompetensi yang didasarkan pada fenomena yang terjadi. Jadi ada pendekatan yang diinterpretasikan, diolah kembali. Kompetensi pada fenomena apa sih yang terjadi, perkembangan-perkembangan yang terjadi, ya. Kemudian ada dilakukan TOT, transfer of training. Jadi ada TOT kan di mana-mana ya, lewat training-training, lewat seminar-seminar, ya, transfer knowledge di sana, ya. Ada pelatihan-pelatihan di sana, biasa disebut dengan TOT ya, transfer of training, ada training-training, ada pelatihan, ada seminar dan seterusnya. Interpretative approach. Jadi ada 2 tadi ya, pendekatan kompetensi, ya, rasionalistik dan interpretative approach. Itu tadi tentang pelatihan dan pengembangan ya teman-teman. Selanjutnya penilaian kinerja karyawan. Jadi kinerja adalah kemampuan kerja atau sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Jadi orang berkinerja baik ya, jika ada sesuatu yang dicapai itu bagus, baik, prestasi yang dicapai juga bisa dilihat dengan baik. Itu kinerja ya, kinerjanya baik. Kinerja merupakan realitas objektif yang dapat diketahui dan diobservasi ya. Jadi itu. Jadi realitas objektif ya, menurut Judd dan Paris. Jadi kondisi yang sebenarnya itu ya, dia bisa dilihat ya, dia juga bisa diobservasi ya, diadakan penelitian-penelitian, dicek, dikontrol, dan ya, itu kinerja menurut Judd dan Paris. Selanjutnya penilaian kinerja merupakan proses yang melibatkan interaksi antara penilai. Jadi ini sudah mulai ya, dari kinerja-kinerja tadi, ini sudah mulai ada penilaian kinerjanya. Ya, berarti ada orang lain sebagai penilai dan orang yang dinilai ya dalam lingkungan kerja. Jadi sudah ada. Kalau di pengawas ya, ada. Kalau ini ada inspektorat gitu ya, gitu. Inspektur jenderal gitu. Jadi ada penilai-penilai. Kalau BPK apa itu? Inspektur juga mungkin ya ininya, jabatannya. Okay. Ada ini penilaian kinerja, performance appraisal ya. Jadi refleksi realitas yang dapat dipercaya dan beralasan. Jadi dengan penilaian kinerja ini ya, ada yang menilai, ada yang dinilai. Ya, ini kondisi sebenarnya seperti apa berdasarkan data yang ada, berdasarkan mungkin nanti komunikasi. Oh, ini berarti memang kinerjanya bagus ya, ada data-data yang disajikan dan seterusnya. Teman-teman, ini kenapa kok penilaian kinerja ini penting? Ya, ini ada beberapa tujuan ya. Saya kutip menurut Milliman dan teman-teman 95 ya. Tujuan penilaian kinerja ini untuk pengembangan karyawan gitu ya. Jadi dengan adanya penilaian kinerja ini kita bisa melihat bagaimana si A, karyawan A, B, dan C, dan seterusnya. Kalau nanti kan ini kan akan terus berkembang ya, organisasi berkembang, kebutuhan karyawan tadi akan aktualisasi diri berkembang, akan penghargaan dirinya, keadilan tadi ya, maka harus ada ini namanya penilaian kinerja ya. Untuk apa? Untuk pengembangan karyawan. Yang kedua, untuk pendokumentasian kinerja. Jadi dengan penilaian kinerja tadi ini punya, oh ini kemarin seperti ini ya, penilaiannya bagus, mulai dari absensi ininya bagus, kemudian dari kerjanya bagus, ketaatannya dengan pimpinannya misal bagus,
bagus dan seterusnya. Itu terdokumentasi dengan baik. Tahun kemarin total dari beberapa poin ini nilainya sekian, tahun ini nilainya sekian, misal. Ini terdokumentasi dengan baik. Ya, kalau kita ada penilaian kinerja tadi. Jadi ada form, ada format, mungkin ada belangko dan seterusnya yang bisa untuk mendokumentasikan tadi. Yang ketiga, memungkinkan karyawan mengekspresikan pandangannya. Jadi dengan dinilai tadi, karyawan bisa mengekspresikan pandangan, oh saya punya keinginan seperti ini, ya saya punya ide seperti ini Pak, ya dengan ke ketua timnya, misal kepala divisinya, misal. Jadi karyawan bisa menyampaikan pandangannya, ide-idenya, ide-ide segarnya. Apalagi yang mungkin masih muda, itu biasanya idealismenya sangat tinggi. Ya, itu dengan penilaian itu bisa. Yang keempat, untuk apa? Menentukan upah, ya, gajinya, pasnya seperti apa, atau penghargaan dan pemberian sanksi atau hukuman, ya. Jadi dengan dinilai kinerja, karena sekarang kan sudah mulai itu tunjangan berbasis kinerja. Ya, jadi upahnya pokoknya sekian, tidak terlalu besar mungkin, tapi nanti ada tunjangan-tunjangan atau penghargaan-penghargaan atau diberi tambahan-tambahan, tapi basisnya adalah berbasis kinerja gitu. Nah ini nanti bisa pasti harus dinilai, kalau enggak ya kan enggak. Yang kelima, menentukan promosi karyawan. Jadi tujuan ini kita dengan adanya penilaian ini kita bisa lihat, oh ini kepangkatannya sudah pas. Kalau di pegawai negeri itu, kalau untuk jabatan A minimal golongannya harus ini gitu ya. Eselon 2 misalnya harus minimal 4A atau 4B atau 4C misalnya. Jadi ada ketentuan-ketentuannya gitu ya. Kalau kelasnya Kapolres misal di kepolisian itu minimal ya sudah melatih 2. Kalau Kapolresta, kota besar itu biasanya sudah melatih 3 dan seterusnya. Ini bisa melihat ke situ nanti ya. Jadi untuk promosi karyawan lebih mudah, kita punya banyak pilihan. Itu ya tujuan penilaian kinerja.